Selamat datang di channel Pramono Nugroho. Jangan lupa untuk subscribe, like, juga komen ya. Selamat menonton. Permusuhan Perang Dunia II berakhir pada 2 September 1945 dengan kekalahan Kekaisaran Jepang dan Nazi Jerman. Taiwan diserahkan ke Jepang oleh Perjanjian Shimonoseki pada tahun 1895. Berada di bawah kendali Republik Cina, ROC, di bawah kepemimpinan Kuomintang. Keputusan umumnya ditandatangani He Jingqing yang mewakili Republik Tiongkok pada upacara penyerahan Jepang, mendirikan kantor kepala eksekutif Provinsi Taiwan, terpisah dari sistem administrasi tingkat provinsi di Tiongkok Daratan. Setelah badan administratif provinsi didirikan, Chen Yi diangkat sebagai kepala eksekutif. Chen mendeklarasikan 25 Oktober sebagai hari pengunduran dirinya. Namun, karena Jepang belum secara resmi melepaskan kedaulatan Taiwan pada saat itu, Sekutu dalam Perang Dunia II tidak mengakui pencaplokan Taiwan secara sepihak oleh Republik Tiongkok. Pemerintahan Chen Yi diganggu oleh korupsi dan kurangnya disiplin dalam polisi militer yang ditugaskan untuk tugas pendudukan, yang menyebabkan putusnya rantai komando yang parah. Chiang Yi mulai memonopoli kekuasaan karena korupsi merajalela di pemerintahannya. Setelah perang, ekonomi pulau itu runtuh dan menuju ke dalam resesi, meninggalkan penduduk pulau dalam kesulitan keuangan. Program di Jepang pemerintah menyebabkan peningkatan jumlah imigran dari daratan dan ketegangan sebelum perang dengan penduduk pulau, serta keterasingan budaya. Beberapa minggu kemudian, pasukan pemerintah daratan dikirim ke Taiwan untuk menangani krisis dan menghancurkan pemberontak. Banyak tokoh terkemuka dalam masyarakat Taiwan dan penduduk pulau lainnya yang tidak ada hubungannya dengan insiden itu dibunuh, ditahan tanpa pengadilan, atau hilang begitu saja. Insiden 28 Februari menandai dimulainya terorisme putih tahun 1950-an, memicu ketegangan etnis antara penduduk sebelum dan sesudah perang dan menjadi cikal bakal gerakan kemerdekaan Taiwan. Politisi non-Kuomintang Taiwan Wu Sandian merayakan kemenangan telak pertamanya, 65,5%, dengan para pendukungnya dalam pemilihan wali kota Taipei Januari 1951. Meningkat. Setelah insiden 28 Februari, pemerintah Republik Tiongkok yang dipimpin Kuomintang mereorganisasi pemerintah daerah, menghapus posisi kepala eksekutif, dan membentuk pemerintah provinsi. Wei Doming, yang orang tuanya adalah sarjana, menjadi gubernur pertama provinsi Taiwan dan merampingkan perusahaan publik yang tumbuh begitu besar di bawah Cheng Yi selama masa pemerintahannya. Wei menggantikan Chen Cheng sebagai gubernur pada tahun 1949. Wei mereformasi sistem mata uang, mengganti dolar Taiwan lama yang didevaluasi dengan dolar Taiwan baru dengan nilai tukar 40.001, memperkenalkan hukum pengurangan sewa 375, dan meredakan situasi inflasi. Kuomintang percaya bahwa orang-orang Taiwan telah dirusak oleh pengaruh Jepang, dan tidak sepenuhnya Tionghoa atau sepenuhnya dapat dipercaya. Dampak yang dirasakan ini telah membuat KMT percaya bahwa penduduk Taiwan tertinggal dan membutuhkan pendidikan ulang. KMT berusaha menghapus semua jejak pengaruh Jepang dan memaksakan identitas Tionghoa baru pada rakyat Taiwan. Dua Kuomintang juga menyita properti dari penjajah Jepang dan menjualnya atau menggunakannya sendiri. Di Taiwan modern, properti yang diambil alih ini dianggap sebagai properti ilegal. Kuomintang juga menyita harta benda dari penguasa kolonial Jepang. Pada tahun 2017, pengadilan memerintahkan KMT untuk membayar kompensasi untuk 458 properti yang diambil alih. Pada 20 Juli 1946, Chiang Kai-shek melancarkan serangan skala penuh di wilayah PKC di Tiongkok Utara dengan 113 brigade, total 1,6 juta tentara, memulai fase baru Perang Saudara Tiongkok. 5 pada 19 Mei 1949, Chen Cheng, yang menjabat sebagai kepala pemerintah Provinsi Taiwan dan komandan garnison Taiwan, mengumumkan darurat militer di pulau itu. Pada bulan Desember 1949, tentara ROC mengalahkan Cina dan Kuomintang dalam Perang Saudara, dan Cina memindahkan pemerintah ROC ke Taiwan. Hal ini memungkinkan Partai Komunis Tiongkok untuk memproklamirkan pembentukan negara Tiongkok baru Republik Rakyat Tiongkok. Setelah mundur ke Taiwan, Kuomintang menganggap penarikan itu sebagai penarikan sementara, dan Chiang Kai-shek berkata, 1 tahun untuk bersiap, 2 tahun untuk melakukan serangan balik, 3 tahun untuk melenyapkan musuh. Sukses dalam 5 tahun.
Hal ini membuat mereka memprioritaskan persenjataan dan persiapan militer di atas pembangunan ekonomi. Setelah peristiwa 28 Februari, pemerintah nasionalis meluncurkan kampanye untuk menekan perbedaan pendapat politik. Kuomintang terutama memenjarakan elit intelektual dan sosial Taiwan karena takut mereka akan menentang kekuasaannya atau bersimpati dengan komunisme. Sampai tahun 1958, sebuah operasi militer kecil dilakukan di selat antara tentara ROC dan Pembebasan Rakyat Angkatan Darat (PLA). Pada Oktober 1949, upaya pemerintah komunis Tiongkok untuk merebut Pulau Quemoy yang dikuasai ROC digagalkan, mencegah PLA maju ke Taiwan. Pada bulan April 1950, operasi amfibi berhasil merebut Pulau Hainan pada bulan April 1950, dan Kepulauan Wansan dilepas pantai Guangdong, Mei-Agustus 1950, dan Pulau Sousan dilepas pantai Zhejiang, 5 Mei hingga Agustus, menyebabkan pendudukan 1950. Periode ketegangan ini berlangsung sampai krisis Selat Kedua 14, di mana Amerika Serikat berjanji untuk melindungi pulau-pulau dari daratan. Permusuhan berhenti. Angkatan Laut ROC melanjutkan tugas tempur dan pengawalan sepihak. Dan Angkatan Laut AS secara diam-diam dan sengaja menarik tambahan kapal perang dari Selat Taiwan. Terima kasih sudah menonton, saya doakan kalian sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.